Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita akan belajar dari buku Bupena 2C subtema 2 pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 kita akan membahas 3 muatan, yaitu muatan SPDP, muatan bahasa Indonesia, dan muatan matematika. Yang pertama, kita akan membahas muatan SPDP, yaitu membuat hiasan vas bunga. Banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Nah, hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun buatan. Nah, anak teacher pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah belajar bahan alam itu merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Anak teacher, bahan-bahan alam yang dapat dibuat hiasan antara lain boleh biji-bijian, dedaunan kering, dan cangkang kerang. Nah, di sini kita akan membuat hiasan vas bunga dari biji-bijian. Nah, nanti anak teacher boleh menggunakan biji kacang hijau, jagung, biji kacang merah, biji kacang kedelai, kuaci. Nah, boleh terserah anak teacher mana yang lebih menarik untuk hiasan vas bungamu. Anak-anak teacher, sebelum kita menghias vas bunga, tentunya anak-anak teacher harus tahu bahan apa aja yang digunakan untuk menghias vas bunga. Nah, di sini teacher sudah tunjukkan gambar atau contoh vas bunga yang sudah dihias dengan biji-bijian. Nah, yang pertama kita harus memiliki vas bunga. Nah, supaya ada vas bunganya untuk kita hias. Bebas ya anak teacher, terserah mau vas bunga yang seperti apa, mau yang bentuk seperti apa, bebas. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai pensil. Nah, untuk apa pensil ini teacher? Kita membutuhkan pensil untuk menggambar pola yang kamu sukai. Yang ketiga, kita harus mempunyai lem. Nah, lem ini berfungsi untuk menempelkan biji-bijian kepada vas bunga. Nah, yang keempat, kita harus mempunyai kuas lem supaya kamu menempelkan lemnya kepada vas bunga tidak menggunakan jari. Nah, karena dengan menggunakan jari pasti tanganmu kotor. Nah, yang kelima, kita harus mempunyai biji-bijian. Nah, di sini anak teacher terserah atau bebas menggunakan biji seperti apa. Mau biji kacang hijau, biji kacang merah, boleh sesuka hati. Nah, yang keenam adalah penghapus. Nah, penghapus ini berguna untuk menghapus pola yang salah. Setelah kamu sudah mengetahui bahan-bahannya, nah, bagaimana cara membuat hiasan vas bunga? Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, mintalah bantuan kepada abang, kakak, atau mama, papa di rumah. Yang kedua, buatlah pola gambar sesuai keinginanmu pada vas bunga. Yang ketiga, berilah lem pada pola yang telah kamu buat. Nah, yang keempat, hiaslah menggunakan biji-bijian yang telah kamu sediakan dengan bagus. Kerjakan dengan teliti supaya hasilnya bagus dan hiasan vas bungamu terlihat menarik. Nah, anak teacher boleh menggunakan biji-bijiannya bervariasi. Setelah kamu selesai menghias vas bungamu, ayo kita melihat ciri-ciri apa saja yang ada pada hiasan vas bunga. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari vas bunga yang ada pada gambar. Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah menggunakan biji-bijian. Yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti pola pada vasnya tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Nah, yang keempat adalah jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Nah, boleh kamu gunakan beberapa biji-bijian supaya lebih menarik. Nah, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Paham ya anak teacher? Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada muatan bahasa Indonesia, yaitu mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan
saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Nah, anak teacher, saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Nah, oleh sebab itu, gunakanlah kata tolong pada kalimatmu. Nah, kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Nah, teacher, ayo kita perhatikan percakapan antara Beni, Dayu, dan Udin. Nah, Beni berkata kepada Dayu, "Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya?" "Itu ada, Beni, ada di depan Udin," kata Dayu kepada Beni. Nah, lalu Beni meminta tolong kepada Dayu. "Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya." Nah, Udin menjawab, "Baiklah, Beni." Lalu Beni menjawab, "Terima kasih, Udin." Nah, dari percakapan ini kita mengetahui bahwa Beni telah mendapatkan pertolongan. Nah, Beni pada awalnya meminta tolong kepada si Dayu, tetapi karena lemnya ada di depan Udin, lalu Beni meminta tolong kepada Udin. Nah, dan Udin telah memberikan lem yang dibutuhkan si Beni. Nah, anak-anak teacher juga, saat kamu meminta tolong, gunakanlah dengan kata tolong dan dengan santun. Nah, setelah kamu mendapatkan pertolongan, anak teacher, jangan lupa selalu mengucapkan kata terima kasih. Nah, demikian juga Beni. Setelah dia mendapatkan pertolongan, dia tidak lupa mengucapkan kata terima kasih. Kita lanjutkan ke muatan matematika ya, yaitu mengubah satuan ukuran panjang. Anak-anak teacher, pada muatan matematika kita hanya membahas contoh soalnya. Pada sebelumnya, kamu sudah bisa mengukur benda dengan alat ukur panjang dan mengubah satuan meter pada sentimeter atau sebaliknya. Nah, anak teacher misalnya nih sudah mengukur panjang meja teacher. Nah, panjangnya adalah 200 cm. Nah, teacher mau mengubah ke dalam satuan meter. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan cara kita membaginya, yaitu 200 dibagi 100. Nah, karena memiliki angka 0, langsung kita coret saja. Maka 2 dibagi 1 sama dengan 2 meter. Nah, maka 200 cm itu sama dengan 2 meter. Paham ya anak teacher? Nah, yang kedua, teacher akan mengukur ikat pinggang. Nah, misalnya panjang ikat pinggangnya adalah 100 cm. Nah, kita mau mengubahnya ke dalam satuan meter. Caranya langsung kita bagi 100, yaitu 100 dibagi 100. Karena ada angka nolnya langsung kita coret. Maka 1 dibagi 1 sama dengan 1. Berarti 100 cm itu sama saja dengan 1 meter. Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran 1 subtema 2. Teacher harap semoga dapat dipahami dan tetap semangat. Shalom.